Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu dosen. Baiklah, di pagi ini kita akan memulaikan kegiatan kita. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Itu, sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi di set ini yang presentasi pertama ada Pak Sultan dan yang menjadi observernya adalah Ibu Rosdiana. Untuk itu silakan kepada Pak Sultan. Baik, terima kasih Pak Jenly. Mohon untuk share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Baik. Sudah, Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kali ini? Kalian baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Luar biasa, ya, Pak. Syukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak juga berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya ya kita untuk mengawalinya dengan doa. Tadi Bapak lihat ada Leni ya yang datang paling awal di kelas kita. Iya, Pak. Ya Leni, ayo pimpin kita dalam berdoa, silahkan. Baik teman-teman, duduk siap. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Leni. Iya, Pak. Coba sekarang adik-adik kelas 5 semua kita berdiri, coba ayo. Sudah? Baik. Coba kita cek kerapian ya. Kita pegang kaki kanan. Betul. Dan ngomong 1, kaki kiri 1, juga 1. Kaki 2, kanan 2, saku kiri 2. Udah 2, kanan 3, udah 3, kiri 3, 1. Ya, setelah itu siap, gitu ya. Siap. Baik, Oke. sudah dimengerti ya? Ya. Mari kita mulai. Cek kerapian dimulai. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Baik, ya bagus. Karena kita masih berdiri ya, kita lanjutkan. Kemarin lusa kita memperingati apa, Dewi? Hari kemerdekaan, Pak. Oh ya, bagus. Hari kemerdekaan. Dewi sangat pintar ya, masih ingat. Ya. Tanggal 17 Agustus kemarin kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya ya. Coba kita nyanyikan lagi lagu itu untuk membakar semangat kita. Baik ya, hitungan ketiga ya, adik-adik kelas 5. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pagi ibu. Indonesia kebangsaanku, dalam tanah airku. Marilah kita bersatu
Indonesia hiduplah Bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku, bangsaku yang Indonesia Raya. Indonesia merdeka, Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, adik-adik kelas 5, kemarin kita di pembelajaran 4 ya, mengenai IPS tentang usaha jasa, bahasa Indonesia tentang adik Simba, dan PPKN tentang apa kira-kira Leni ya? Kalau masih ingat, tentang tanggung jawab pada masyarakat. Ya, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab, kita lihat ya di sini ada 2 bait, yakni bangunlah badannya dan bangunlah jiwanya ya. Sebelumnya itu, apabila kita analogikan pada tubuh kita, bangun jiwa, bangun badan agar Indonesia raya. Jadi, untuk Indonesia menjadi negara besar, kita sebagai rakyatnya harus apa? Harus sehat jiwanya, juga harus sehat badannya. Seperti itu ya, adik-adik kelas 5. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau kita analogikan, kita harus juga menjaga kesehatan tubuh kita ya. Sistem tubuh saling dukung adalah ciri-ciri orang yang sehat. Ada sistem organ-organ di situ ya. Kita harus menjaganya agar menjadi manusia yang sehat ya. Tapi sayang ya, ada hal yang kontradiktif. Kontradiktif itu bertolak belakang dengan hal tersebut. Ini ya, coba kalau saya punya gambar yang kalian harus identifikasi berikut. Coba ya kalian amati, ini gambarnya. 1 menit ya, kalian amati, ada 4 buah gambar. Sudah ya? Baik, coba. Rizka, kira-kira Iya, Pak Sultan. apa yang kamu identifikasi dari beberapa gambar yang Bapak sajikan ini? Ada gambarnya asap, Pak. Ada gambarnya adik sakit. Itu kayaknya hirup asap ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Pinter, Rizka. Kira-kira kalau digabungkan tentang apa pendapat Rizka tadi, kira-kira jadi apa ya, Rizka ya? Jadi penyakit itu, Pak. Penyakit yang disebabkan oleh apa, Rizka? Oleh asap ya, Pak ya? Ya, bagus sekali ya. Jempol untuk Rizka. Rizka sudah mengerti bahwa asap itu akan mengganggu kesehatan, terutama organ apa? Organ pernapasan. Ya, Paru-paru ya. ya. Baik, untuk memfokuskan pembelajaran kita kali ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi pada kelompok secara kolaboratif, siswa dapat menguraikan masalah pernafasan pada manusia dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak suatu teks secara seksama, siswa dapat memperinci informasi dalam teks dengan baik.
Baik, seperti itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali ya, model pembelajaran kita saat ini adalah problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Di mana masalah itu kita melakukan pembelajaran, ditelaah dan dipecahkan hingga kita mengetahui materi itu, kita mengerti, kita pahami, serta diketahui manfaatnya. Kalau biasanya kan kita belajar materi terlebih dahulu ya, tetapi kalau sekarang kita belajar masalah dulu untuk mengerti materi pembelajaran. Baik, kita lanjut ya. Coba, Bapak punya 2 pertanyaan untuk kalian. Coba dicatat dulu ya, karena jawabannya akan ada di slide berikutnya. Baik, silakan dicatat ya. Leni, sudah dicatat? Sudah, Pak. Ya, bagus ya, Leni. Oke, Sudah, Pak. karena sudah kita catat, kita simak dulu ya video yang akan Bapak putar ini. Apakah sudah siap untuk menyimak video? Siap, Pak. Siap, Ya, Pak. bagus Jenly ya. Mari Siap, kita Pak. mulai. Sekitar 500 massa turun ke jalan untuk berdemo di depan kompleks pabrik di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Warga muak karena desanya tercemar limbah dari 4 pabrik tersebut. Nur Salim, koordinator aksi, mengatakan bau menyengat berasal dari limbah pabrik yang mengalir langsung ke Sungai Uradi sudah lama dikeluhkan warga. Desa terdampak limbah pabrik terparah menurut Salim yakni Desa Jangkring, Malang, Wonokoyo, dan Gunung Gangsir. Mereka pun akhirnya geram dan mengumpulkan massa aksi untuk turun ke jalan. Kemarahan tampak dari raut muka para pendemo. Mereka berorasi di depan PT Mega Marine Pipe, PT Universal Jasa Kemas, PT Wonokoyo Jaya Purpurindo, dan PT Marin Cipta Agung. Pendemo ini mendatangi keempat pabrik yang letaknya berdekatan ini. Mereka berteriak meminta pihak manajemen dari masing-masing pabrik untuk keluar dan menanggapi tuntutan warga. Spanduk berupa kain putih sepanjang 500 meter pun dibentangkan dalam aksi ini. Massa membubuhkan tanda tangan dan luapan emosi berupa kalimat-kalimat sarkas menyindir pemerintah dan korporat. Yang jelas permasalahan yaitu terkait bau limbah, ya, di mana warga selama ini kita melakukan mediasi-mediasi atau pertemuan dengan perusahaan ini, tapi tidak diindah oleh perusahaan. Jadi anggapan mereka ini hal biasa. Ini sudah berapa lama nih perusahaan ini? Perusahaan ini sudah membuang limbah sudah puluhan tahun, tapi tidak ada penyelesaian sama sekali dan tidak ada punya etikat baik sama warga. Limbah diberikan saja, dibuang itu baik pagi, siang, sore, malam, bahkan tidur kita juga merasakan bau limbah. Selain menuntut pihak perusahaan untuk segera menuntaskan masalah limbah pabrik, pendemo juga menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk turun dari jabatannya. Warga yang geram dengan masalah yang mereka rasakan bertahun-tahun ini berharap agar pemerintah segera turun tangan menangani kasus ini. Belum ada konfirmasi dari pihak pabrik hingga pemerintah atas demo tersebut. Dari Beji, Ardiana Putri melaporkan. Baik, itulah video tentang masalah yang akan kita simpulkan. Kira-kira sudah jelas apa belum? Apa diputar satu kali lagi ya, biar lebih fokus? Silakan disimak kembali ya. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, kita putar lagi ya. Diperhatikan. Sekitar 500 massa turun ke jalan untuk berdemo di depan kompleks pabrik di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Warga muak karena desanya tercemar limbah dari 4 pabrik tersebut. Nur Salim, koordinator aksi, mengatakan bau menyengat berasal dari limbah pabrik yang mengalir langsung ke Sungai Urati sudah lama dikeluhkan warga. Desa terdampak limbah pabrik terparah menurut Salim yakni Desa Jangkring, Malang, Wonokoyo, dan Gunung Gangsir. Mereka pun akhirnya geram dan mengumpulkan massa aksi untuk turun ke jalan.
Kemarahan tampak dari raut muka para pendemo. Mereka berorasi di depan PT Mega Marine Pride, PT Universal Jasa Kemas, PT Wonokoyo Jaya Purpurindo, dan PT Marine Cipta Agung. Pendemo ini mendatangi keempat pabrik yang letaknya berdekatan ini. Mereka berteriak meminta pihak manajemen dari masing-masing pabrik untuk keluar dan menanggapi tuntutan warga. Spanduk berupa kain putih sepanjang 500 meter pun dibentangkan dalam aksi ini. Massa membubuhkan tanda tangan dan luapan emosi berupa kalimat-kalimat sarkas menyindir pemerintah dan korporat. Yang jelas permasalahan yaitu terkait bau limbah, di mana warga selama ini kita melakukan mediasi atau pertemuan dengan perusahaan ini, tapi tidak diindah oleh perusahaan. Jadi anggapan mereka ini hal biasa. Ini sudah berapa lama nih perusahaan ini? Perusahaan ini sudah membuang limbah sudah puluhan tahun, tapi tidak ada penyelesaian sama sekali dan tidak ada punya etikat baik sama warga. Limbah diberikan saja, dibuang itu baik pagi, siang, sore, malam, bahkan tidur kita juga merasakan bau limbah. Selain menuntut pihak perusahaan untuk segera menuntaskan masalah limbah pabrik, pendemo juga menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk turun dari jabatannya. Warga yang geram dengan masalah yang mereka rasakan bertahun-tahun ini berharap agar pemerintah segera turun tangan menangani kasus ini. Belum ada konfirmasi dari pihak pabrik hingga pemerintah atas demo tersebut. Dari Beji, Ardiana Putri melaporkan. Baik, di situ ada video 2 menit yang kita sudah saksikan 2 kali ya. Untuk lebih menguatkan tentang apa yang terjadi, ini ada artikel ya. Coba kalian baca seperti itu, artikel dari wartabromo.com ya. Kalian cermati 1 menit. Sudah ya? Coba kira-kira. Saya mau bertanya dulu ya pada Rizka. Rizka, dari video yang 2 kali diputar juga artikel ini, apa kira-kira yang kamu pahami? Ada banyak warga yang demo, Pak. Kenapa kok demo ya Rizka ya? Ini ada limbah dari pabrik. Iya, limbahnya itu mengganggu apa ya? Mengganggu ini pernafasannya warga. Banyak yang bau tidak enak, banyak yang bau busuk katanya tadi, Pak. Ya, terima kasih ya Rizka. Bagus. Iya, Pak. Berarti Rizka menyimak dengan baik. Coba Leni. Leni Iya, menyimpulkan Pak. apa ya tentang dua kali pemutaran video juga ini apa namanya artikel yang Bapak telah sajikan? Apa yang dapat Leni simpulkan? Warga itu tadi demo, Pak, karena pernapasannya itu terganggu oleh limbah pabrik, Pak. Ya, bagus Jadinya sekali banyak ya. warga yang tidak bisa hidup dengan tenang, Pak. Iya, Pak. Baik, Rizka dan Leni sudah mewakili teman-teman ya bahwa ada limbah yang dibuang dan itu akan mengganggu warga, khususnya pernafasannya warga terganggu karena udara kotor ya, tidak layak untuk dihirup. Baik, untuk kita membatasi dari pendapat-pendapat kalian, ini ya kira-kira kita tentukan dulu masalah kita yang akan kita angkat sebagai topik, yaitu limbah berupa asap yang berasal dari pabrik di Pasuruan mengganggu kesehatan warga. Seperti itu ya. Ini adalah topik masalah yang akan kita jadikan bahasan ya. Bahasan di pembelajaran 5 kita kali ini. Itu ya. Coba sekarang kita bentuk kelompok ya. Nanti Bapak bantu caranya membuat kelompok. Mulai dari ini ya, mulai dari Anita, Dewi, Jenny, Leni, Rizka, Ros, Sally, Sultan, Susan, Tanto, Widya, dan Yunita. Nanti bilang
dak, dik, duk, dar, der, dor sesuai dengan urutan absen ya. Ayo coba Anita bilang dak, Dewi bilang dik, Jenly bilang duk, Leni bilang dar, Rizka bilang der, Ros bilang dor. Seperti itu ya. Iya, Pak. Mengerti ya? Ya, Bisa. bisa Pak. Ya, silakan Anita bilang apa tadi? Dak. Ya. Dak. Dak. Dewi bilang apa? Dik, Jenly bilang apa? dik. Duk. Leni bilang duk. apa? Dar. Duk. Rizka bilang apa? Der. Ros bilang apa? Duk. Dor ya. Sudah dik. Sekarang Sally bilang dak lagi ya, kembali ke awal. Sultan bilang dik, Susan bilang duk, Tanto bilang dar, Widya bilang der, dan Yunita bilang dor. Nanti Duk. kita dapat kelompok seperti ini ya, kira-kira pembagiannya, diingat-ingat. Ya. Ingat-ingat ya, adik-adik ya. Ini akan Ya, Pak. menjadi teman kalian dalam melakukan diskusi. Coba ya, kita berkumpul menurut kelompok kita masing-masing. Ayo kerjakan. Sudah ya, bawa alat tulis saja ya, buku berikut ballpoint dan juga penghapus tip X gitu ya. Cukup, tasnya tetap di bangku kalian masing-masing. Sudah? Siap. Gitu dik. Baik, saya ingatkan kembali ya adik-adik, pada waktu kita berkelompok, kita harus berdiskusi dengan baik ya, tidak boleh rame, tidak boleh ngobrol sendiri, kita harus berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang akan kita kerjakan nanti ya, kita pecahkan. Sudah paham ya sampai di sini? Tidak masuk. Nih, Bapak sudah menyiapkan LKPD ya. Sudah dibagi tadi ya, per kelompok, ada 6 kelompok kita hari ini. Kita tulis dulu. Ini saya kasih contoh ya. Kelompok 1, dak, itu anggotanya adalah siapa tadi? Ayo, Anita dengan Sally ya. Setelah itu kita kerjakan ya. Di sini ada fase orientasi pada permasalahan. Kalian nanti disajikan suatu masalah untuk kalian simpulkan. Masalah itu mengerucut hingga menjadi fokus masalah. Kita sudah tentukan kan tadi ya, masalah limbah, asap di Kabupaten Pasuruan yang mengganggu pernafasan warga. Coba ya, kita baca lagi ini. Ada teks dari wartabromo.com ya. Ayo silakan kita baca ya. 2 menit cukup? Halo? 2 menit cukup? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih Iya dibaca, Pak. Pak. Iya Pak. Ini dibaca. Pak. Oke. Juga setelah menyimak video tadi ya, ini kalian isi ya. Kalian melakukan pembangunan konklusi dari 2 media itu ya, ada artikel dan juga ada video berupa berita ya. Konklusi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu konklusi? Kesimpulan. Ya, betul sekali. Pinter Leni ya. Silahkan ditulis ya.
ada di ini formatnya sudah ada di LKPD yang Bapak bagikan tadi. Kalian coba diskusikan dengan teman kelompok kalian. Sebenarnya apa sih masalah yang menjadi fokus kita kali ini? Terus bagaimana sistem tersebut, sistem yang bermasalah tersebut berdampak pada manusia. Ya, seperti itu. Dimengerti ya? Kalau Siapa? mengerti, coba angkat jempol kalian. Ya, alhamdulillah sudah mengerti semua berarti ya. Oke, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Nanti kalian juga ada ini ya, ada tugas untuk mempresentasikan kertas kerja kalian. Satu orang saja untuk mewakili kelompok. Nanti penyampaiannya juga harus dengan baik ya. Akan ada sesi tanggapan dari kelompok lain. Apakah ada persetujuan atau perbedaan pendapat berikut dengan alasan yang mendukung dan alasannya harus logis ya. Adik-adik kelas 5 tidak boleh alasan yang asal-asalan tentunya. Baik, menginjak identifikasi selanjutnya kita coba ya. Kita lanjutkan dengan investigasi ya. Investigasi itu kita lanjutkan dengan cara mencari literatur-literatur. Ayo silahkan, kalian bisa mengambil literatur di sudut baca yang ada di kelas 5 ya. Atau juga bisa dari ini, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Tapi kalian harus izin dulu kepada petugas perpustakaan ya. Permisi dulu kepada Ibu Diah. Jangan asal-asal masuk saja. Bu, saya ada tugas untuk menyelesaikan LKPD dari Pak Sultan. Saya akan mencari referensi di sini. Apakah diizinkan Ibu? Seperti itu ya kira-kira. Atau mungkin kalian bisa mewawancarai pendidik tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita ya. Ada Pak Rifai, ada Pak Parto, ada Pak Muklis, atau Ibu Watini. Itu bisa kalian wawancara tentang apa-apa yang menjadi pendukung ya dari hipotesis yang kalian ambil, dan juga mungkin ada solusi nantinya ya, solusi yang akan kalian tawarkan dari permasalahan tersebut. Sampai di sini paham ya? Apakah tidak ada pertanyaan mengenai langkah ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, saya yakin karena kelas 5 sudah pinter-pinter semua ya. Coba kalian tulis ya solusi yang mungkin kamu tawarkan atas permasalahan yang telah kamu explore tadi, yang telah kamu tarik hipotesis. Dan akhirnya kalian memiliki pendapat yang merepresentasikan kelompok kalian. Baik, setelah itu memasuki fase ketiga ya. Kalian coba untuk lakukan penelitian tentang jenis penyakit dan dampaknya bagi sistem pernafasan akibat masalah tadi ya. Ayo coba dicari referensi-referensinya. Atau mungkin juga Bapak punya referensi juga, artikel online dari halodoc.com ya. Ini bisa kalian simak juga. Bentar ya. Ini ada beberapa penyakit yang diakibatkan gangguan pernafasan akibat masalah yang kita
simpulkan tadi. Ya, ini coba kalian amati. Saya juga mengamati kalian ya, bagaimana aktivitas kalian di kelompok. Apakah kalian memiliki sikap yang baik, juga kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan apakah sudah baik ya? Di sini Bapak juga mengamati ya. Jadi pastikan kalian mendapatkan referensi-referensi pendukung yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya nanti kalian akan mempertanggungjawabkan pendapat kalian di forum diskusi ya. Ini ada juga ya, Bapak punya artikel tentang penyakit yang lain. Bisa ya kalian baca di slide itu di depan. Pneumonia dan juga kanker paru. Nanti kalian tuangkan di sini ya. Nomor 1, penyakitnya apa, alat pernapasan yang berkaitan apa. Kalau ini tidak semua berarti ya, kalau seumpama ada penyakit asma, itu terjadi di bagian mana kira-kira? Bagian laring apa bronkus kira-kira ya, adik-adik? Asma itu ada di bronkus ya gangguannya. Jadi kalian tulis di sini bronkus dan juga tinjauan medis. Kenapa penyakit itu menyebabkan masalah di pernapasan? Seperti itu ya. Berikut hingga ke bawah ini ya. Kalian lengkapi dengan cara berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Optimalkan ya. Semuanya memiliki peran yang sama dalam kegiatan diskusi. Bapak juga punya ini ya, media augmented reality tentang bagian-bagian tubuh, terutama paru-paru ini ya. Masih loading. Ini ya kira-kira kalau kalian butuh apa sih yang namanya laring itu, apa sih yang namanya bronkus di sini ya. Bronkus. Ada trakea, ada bronkus ya. Ada bronkiolus. Ada juga alveolus ya. Dan juga selaput-selaput pembungkus organ kita paru-paru. Di sini ya, kira-kira tadi yang kalian temukan tentang apa? Tentang penyakit apa kira-kira yang kalau boleh Bapak tahu yang kalian temukan? Coba Rosdiana. Tadi penyakit apa? Atau Ya, Pak. Ya, penyakit apa yang kamu identifikasi di kelompok kamu? Asma ya? Iya, penyakit asma, Pak. Kita simak di sini. Penyakit pernafasan. Paru-paru. Asma itu disebabkan oleh asap ya, dan gangguannya ada di mana kira-kira? Ada di bronkus ya, ada di sini. Namanya adalah asma bronkial ya. Ingat-ingat ya, asma bronkial ini bisa untuk tambahan bronkialnya itu ya. Nah, yang diserang, yang disumbat di sini ya. Kira-kira sudah selesai apa belum untuk
penelitian jenis penyakit dan dampaknya bagi pernafasan? Sudah Sudah, selesai? Pak. Pak, sudah Pak. Ya, Sudah, pintar Pak. ya. Sudah, Semuanya Pak. saya lihat, saya pantau semuanya Kelompok sudah sudah. baik melaksanakan diskusi ya. Pasti insya Allah nanti nilainya juga bagus. Senang apa enggak kalau dapat nilai yang bagus? Amin Pak. Benar Pak. Senang. Ya, pintar ya. Anak cerdas pasti kreatif ya. Kreatif untuk melakukan penemuan-penemuan hingga memecahkan masalah untuk mendapatkan solusi ya. Coba ya, setelah kalian fase ketiga selesai tadi, kita lanjutkan di fase yang keempat. Fase keempat itu apa, Jenly? Bisa bantu Bapak baca di sini? Bisa Pak. Mengembangkan dan menyajikan hasil Ya, berdasarkan penelitian hmm. yang kamu peroleh, apa saja yang tergolong penyakit mematikan. Jadi, terima kasih ya, Jenly. Jadi, kalian Pak, kumpulkan ya beberapa penyakit yang mematikan dan juga alasannya kenapa kok bisa mematikan ya. Alasannya apa? Pergunakan literatur yang terpercaya ya. Karena nanti akan dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di depan kelas pendapat yang kamu pilih. Sampai di sini paham ya? Ayo kita lakukan pengelompokan penyakit-penyakit yang mematikan. Jantung. Ini ya, uraikan. Oh. Ini ada asma Pak. Ada asma Pak. Ya. Itu Ada ISPA, Pak. Ada Apa kanker jadi? paru, Pak. Kanker paru, Pak. Ya, ditulis saja ya. Nanti jawaban Oh. kalian diambil sama teman kelompok lain loh. Oke Ayo deh. ditulis dulu di kertas kerja kalian ya. Terus Siap, Pak. kalian uraikan ya kenapa penyakit tersebut tergolong sebagai penyakit mematikan. Ya, kenapa kok bisa? Seumpama asma. Asma itu kan cuma sesak nafas, kok bisa sampai mematikan? Yuk kalian cari literatur, kalian bisa juga mewawancara Bapak Ibu atau PTK lain ya, mengapa penyakit tersebut yang kalian pilih itu tergolong penyakit yang mematikan. Itu ya. Coba kalian uraikan. Sudah ya? Kita lanjut di fase yang kelima ya, yakni menganalisis dan mengevaluasi masalah. Baik, setelah kalian meneliti ya, kira-kira solusi apa yang kalian tawarkan? Coba ya kalian tulis. Mengerti ini ya maksud dari pertanyaan Bapak di sini? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baik, segera untuk dijawab ya. Sudah ya adik-adik? Setelah itu, kalian lanjutkan dengan menguraikan kelebihan dan kekurangan solusi yang kalian tawarkan tersebut, dan sudahkah tergolong sebagai solusi yang efektif? Kira-kira solusi kalian itu sudah baik apa belum? Kalian tulis kelebihan dan kekurangannya, dan coba kalian simpulkan apakah tergolong sebagai solusi yang efektif. Paham ya maksudnya di sini ya? Paham, Pak. Baik, silahkan dikerjakan. Sudah ya?
Berarti kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi kita secara menyeluruh ya. Baik, setelah itu berarti waktunya untuk mempresentasikan kertas kerja kalian ya. Nanti presentasinya Bapak gunakan cara acak ya. Jadi Bapak acak di situs randomize.com tentang kelompok-kelompok yang akan mempresentasikan urutannya itu seperti apa ya. Baik, setelah Bapak random, ada urutan yang terjadi ya, yakni kelompok 3, kelompoknya Jenly yang awal, terus kelompok 6 atau kelompok Dor dari Rosdiana dan Yunita, juga selanjutnya kelompok 2 Dewi dan Sultan, kelompok 1 Anita dan Sally, kelompok 4 Tanto dan Leni, juga kelompok 5 yang terakhir ya, Rizka dan Widya. Namun sebelum kalian mempresentasikan kertas kerja kelompok kalian, Bapak mau menjelaskan dulu ya. Bapak mau mengingatkan saja kaidah presentasi yang baik itu seperti apa. Kira-kira masih ingat nggak? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Tidak, Pak, sudah lupa. Oh, sudah lupa. Ya, mari kita ingat-ingat ya. Kita harus menggunakan bahasa yang santun ya, juga runtut. Dari awal urutan kronologisnya harus jelas ya, mulai dari awal sampai akhir, dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Dan juga suaranya harus jelas ya, tidak boleh berengeng-berengeng kayak tawon nanti ya. Dan juga dari kelompok lain menyimak dan memberikan pendapat ya. Dan juga ada kaidahnya ya, kalau memberikan pendapat, yakni diawali dengan permisi dan lanjut dengan kata-kata yang tepat. Silakan. Yang pertama adalah kelompok 3 diwakili oleh Jenly ya, untuk presentasi kertas kerja yang telah dikerjakan. Persilakan Jenly. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Permisi sama-sama. teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, saya dan Ibu Susan dalam kelompok DUK. Permisi, Pak. Ya. Ingin menjawab sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan Pak Guru. Ya. Pertama, apakah sistem di dalam tubuh yang berkaitan erat dampaknya dengan masalah? Ya, ternyata masalah yang ada di video itu juga Pak, ada masalah tentang sistem pernapasan. Ya, terima kasih ya Jenly. Terima kasih Pak. Ada tambahan dari Susan? Ayo Ananda Susan, kalau gede mau jadi apa? Enggak ya? Makasih Pak buat kesempatannya. Tadi Susan sudah sepaham Pak dengan teman Susan, Jenly Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bagus ya, ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jenly dan Susan, kelompok DUK. Baik, dipersilakan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan ya. Boleh beda pendapat asalkan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Coba kelompok DER ya. Rizka, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok Jenly tadi. Iya Pak. Jenly presentasinya bagus Pak, suaranya lantang. Makasih Rizka. Iya, saya di belakang dengar Pak presentasinya Jenly. Terus substansi isi dari presentasinya Jenly, apakah sudah setuju kamu atau ada
perbedaan pendapat dari kelompok Setuju, kamu? Pak. Saya setuju sekali, Pak. Oh, baik ya. Berarti kita sudah mencapai kesepakatan ya. Kita sudah bisa menarik konklusi. Kira-kira apa sih konklusi yang mungkin kita bisa petik pada pembelajaran kita kali ini? Bahwa yang pertama adalah polusi menyebabkan gangguan serius ya pada saluran pernapasan. Ya, polusi itu bisa merusak organ pernafasan hingga menyebabkan hipoksia ya atau kekurangan oksigen. Hingga akhirnya manusia itu gagal napas. Kalau gagal napas, kira-kira Rosdiana, orangnya itu bagaimana kalau sampai gagal napas? Kalau dibantu Dewi mungkin? Saya Bapak. Ya, Sally, silakan. Meninggal, Pak. Oke, betul Kalau gagal sekali napas ya. mati Bapak orangnya Bapak. Karena kalau manusia tidak bernapas, itu bisa meninggal ya. Meninggal. Baik, Iya Bapak. coba kita Pak Guru, ambil Pak Guru, analogi ya. izin mau ke toilet. Oh iya, silakan. Izin Pak Guru mau ke toilet. Ya, silakan, Jenly. Eh, Untuk solusi dari masalah itu, kita juga harus senantiasa menjalankan pola hidup sehat dan juga hemat energi ya, agar terhindar dari polusi udara. Kenapa kok hemat energi? Karena produksi energi di negara kita itu masih menggunakan teknologi yang kurang ramah lingkungan ya ternyata ya. Dewi sudah paham ya pembelajaran kita kali ini? Ya, sudah paham, Pak. Ya, bagus sekali Dewi ya. Kemarin Dewi Sudah, sakit, tidak Ya. mengikuti pembelajaran keempat, tapi pembelajaran 5 sudah bisa mengikuti dengan baik. Bagus ya Dewi. Ya, Baik. ya. Pembelajaran kita lanjutkan ke lab komputer ya. Di Terima sebelah untuk mengerjakan soal tes individu dengan bantuan komputer ya, atau computer assistance dari link. Dicatat linknya ya, s.id/soal T2 ST1 PB5. Sudah dapat tempat semuanya ya? Sudah dapat komputer semua? Ayo silakan dikerjakan. Sudah Pak. Sudah? Ya, bagus. Ya Pak. Semuanya sudah selesai ya, berarti semuanya sudah menyelesaikan evaluasi yang Bapak berikan. Coba ya, adik-adik kelas 5 yang hebat, kita bersama-sama lakukan refleksi ya pembelajaran kita kali ini. Coba, Sally. Can you hear me, Sally? Bisa dengar saya, Sally? Bisa Bapak. Oke, coba kamu jawab ya. Setelah melaksanakan pembelajaran kita hari ini, perasaan Sally bagaimana? Senang Bapak. Senang, kenapa kok senang? Karena saya bisa tahu Bapak ternyata asap itu berbahaya Bapak. Oh ya, bagus ya Sally. Coba sekarang Dewi. Bolehkah Bapak bertanya pada Dewi? Boleh, Pak. Setelah melaksanakan pembelajaran kali ini, Dewi paham apa saja? Paham bahwa penyakit pada organ pernapasan berbahaya, Pak, bagi tubuh manusia. Baik, Bisa menyebabkan kematian, Pak. pinter sekali Dewi ya. Saya kasih Ya. jempol untuk Dewi. Coba setelah belajar hari ini, target kita berikutnya apa ya adik-adik kelas 5? Coba kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Pengertian yang telah kita dapat, kita harus apa? Harus menjaga kesehatan Lingkungan. dan pernafasan. Ya, seperti itu ya. Izin ke toilet Pak. Ya, Pak Sultan, izin ke Ya. toilet. silakan. Untuk Terima kegiatan penutup ya, kita coba berdiri untuk optimalisasi
kecerdasan sosio-emosional ya. Ayo ikuti Bapak ya. Bapak nanti akan memegang organ tubuh meliputi kepala, pundak, lutut, dan kaki. Coba kalian cermati ya. Clue-nya adalah kalian jangan melakukan apa yang kalian dengar. Saya ulangi ya. Jangan lakukan apa yang kalian dengar. Coba ya. 1, 2, 3. Kita mulai. Bapak memegang kepala. Tirukan. Bapak memegang kaki. Tirukan. Ayo tirukan ya. Bapak memegang lutut. Baik. Fokusnya masih baik ya ternyata. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Anak adik-adik kelas 4. Kelas 5. Baik. Pembelajaran kita mungkin berakhir di sini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni minadz dzalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak juga berpesan ya. Tetap semangat belajar, raih cita-cita demi kemajuan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Ya, itulah peer teaching pertama dari Pak Guru Sultan. Luar biasa. Oke, diberikan kesempatan kepada Ibu dosen dan Ibu Guru Pamong. Silakan kepada Ibu Guru Pamong atau Ibu dosen untuk memberikan penyampaian dalam peer teaching mengenai peer teaching tadi. Teman-teman bisa dengar suara saya ini? Oke. Bisa Pak Guru. Ya, Ibu Rosdiana bagaimana? Sudah mengisi lembaran observasinya untuk Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau Ibu dosen dan Ibu Guru Pamong masih mungkin dalam persiapan, silakan Ibu Rosdiana menyampaikan hasil observasi Ibu Rosdiana terhadap Pak Sultan dari kegiatan pembuka, inti sampai dengan penutup. Silakan Ibu Ros. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk penilaian dari saya kepada Bapak Sultan, yaitu saya melihat dulu dari indikatornya ya. Yang pertama dalam keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran tadi saya lihat itu sudah baik. Kemudian di sini saya memberikan skor 5. Kemudian untuk keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik ini juga sudah baik. Kemudian kedalaman dan keluasan materi juga sudah baik. Untuk indikator yang keempat juga sudah baik. Dan untuk indikator yang kelima itu juga sudah baik. Yang kelima, yang keenam. Jadi untuk di sini semua indikatornya ini saya rasa semua sudah ada tadi, sudah dilaksanakan oleh Bapak Sultan tadi. Cuman di sini pada kegiatan inti yang saya lihat ini tidak ada penyampaian permasalahan. Ya, jadi sebelum tujuan pembelajaran di sini yang saya lihat tidak ada penyampaian permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, saya lihat ini sudah sesuai dengan model pembelajaran yang diambil, yaitu PBL. Dan kemudian juga untuk penutup,
saya lihat sini juga sudah baik dalam refleksi pembelajarannya. Kemudian ada lagi yang di kegiatan penutup ini tidak ada pemberitahuan untuk pembelajaran selanjutnya. Alangkah baiknya jika kita memberitahukan untuk setelah penutup itu kita memberitahukan bahwa materi kita selanjutnya itu apa. Ya, jadi untuk yang lainnya itu saya rasa sudah baik untuk Pak Sultan. Di sini nggak ada. Ya. Terima kasih Ibu Rosdi.